Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MA MAG. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Ismatul Izzah MPD. Tak lupa pula kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Ahyar Ma'arif MPDI, dan juga pembimbing 2 yaitu Bapak Solah Solihuddin MPD. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan proposal skripsi kami dengan judul Manajemen Pembelajaran Tahfidz dan Tahsin Al-Quran dalam peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School Keraksan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain. Yang mana pendidikan di sini mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan karakter seseorang, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan tergantung kepada pengelolaan atau manajemen. Manajemen yaitu perpaduan antara ilmu dan seni untuk merancang sebuah cara demi menggapai tujuan bersama sesuai yang diharapkan dengan cara mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dalam lembaga pendidikan, manajemen sangat diperlukan untuk mengatur lembaga tersebut, dan tujuan pemerintahan ini adalah mencapai pendidikan yang maksimal. Belajar Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi kita selaku umat muslim. Begitu juga mengerjakannya. Yang kedua yaitu belajar arti dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu belajar menghafal di luar kepala sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah SAW hingga masa sekarang. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah panduan hidup panduan hidup bagi umat Islam. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Al-Quran adalah sumber hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban kolektif atau dalam artian fardu kifayah. Sementara membacanya dengan tajwid yaitu dengan baik dan benar adalah kewajiban individu atau fardu ain. Untuk memahami dan mempelajari isi Al-Quran dengan lebih baik, seorang muslim harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan atau mendeskripsikan fokus penelitian serta rumusan masalah. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Di sini kami selaku sebagai peneliti memfokuskan penelitian ini pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, serta hambatan dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin untuk meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yaitu yang pertama, bagaimana program pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran di SMP Badriduja Full Day School. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badriduja Full Day School. Serta yang terakhir yaitu bagaimana hasil pembelajaran tahfidz dan tahsin di SMP Badriduja Full Day School.
Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tentang program pembelajaran tahfidz dan tahsin di SMP Badrituja Full Day School. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tentang peningkatan kualitas bacaan dan hafalan di SMP Badrituja Full Day School. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tentang hasil pembelajaran di SMP Badrituja Full Day School mengenai tentang program tahfidz dan tahsin. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk guru dan peneliti dapat memiliki pengetahuan yang baru dan wawasan yang luas tentang manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran, khususnya untuk meningkatkan kualitas bacaan dan hafalan para siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi peneliti, bagi sekolah, dan bagi peneliti berikutnya. Yang pertama yaitu bagi peneliti sendiri. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengetahuan baru kepada peneliti berupa penerapan manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran. Selanjutnya yaitu bagi sekolah, yaitu diharapkan pihak sekolah terus mempertahankan yang sudah baik dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan studi serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini selanjutnya dapat lebih memperkaya dan menyempurnakan hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang bab 2 mengenai kajian terdahulu dan kajian teori. Langsung saja. Dalam kajian terdahulu, dengan memahami teori-teori yang telah ada, para peneliti dapat mengidentifikasi celah-celah dalam pengetahuan dan mengembangkan ide-ide baru untuk penelitian lebih lanjut. Di sini saya ambil contoh menurut Zahra MM dalam jurnal yang disusun dengan judul Nasution Inovasi Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan siswa. Persamaan dengan penelitian kali ini yaitu meneliti strategi pembelajaran tahfidz yang meningkatkan kualitas hafalan siswa, beririsan dengan unsur hafalan. Dan juga perbedaan pada penelitian kali ini yaitu lokasi penelitian di SMA. Fokus pada strategi pembelajaran tahfidz dan teknologi tanpa pembahasan manajemen formal sekolah. Contoh yang kedua saya ambil dari Nadia Humaira pada jurnal yang disusun oleh beliau dengan judul Strategi Pembelajaran Tahsin serta implikasinya terhadap kualitas bacaan dan hafalan. Perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu membahas strategi pembelajaran tahfidz dan tahsin yang berimplikasi pada kualitas bacaan dan hafalan. Serta perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu fokus pada strategi pembelajaran dalam artian bukan pada manajemen sekolah formal serta konteks sekolah umum. Contoh yang ketiga yaitu dari M. Abdurrahman dalam jurnal yang disusun oleh beliau dengan judul Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hafalan Al-Quran dengan Manajemen Waktu. Persamaan dalam penelitian kali ini yaitu menyentuh aspek manajemen dalam konteks tahfidz, yaitu manajemen waktu untuk hafalan. Serta perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu siswa secara individual dalam tahfidz, bukan keseluruhan manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin di sekolah.
Selanjutnya yaitu kajian teori. Pengertian manajemen pembelajaran di sini yaitu konsep manajemen pembelajaran dapat ditelusuri dari pokok-pokok berikut ini. Antara lain pengertian istilah manajemen, hakikat manajemen pembelajaran, pengertian pembelajaran menelusuri dan dari sudut etimologi. Selanjutnya dua istilah yaitu manus dan egre, yaitu kemudian digunakan menjadi suatu istilah yang mengandung kata kerja atau manajer, yang berarti menangani, mengurus, atau mengelola. Istilah manajer selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bentuk kata kerja menjadi to manage, dengan kata benda manajemen, dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Adapun tujuan dalam manajemen pembelajaran ini adalah untuk menciptakan proses belajar dengan mudah, direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik. Ada beberapa konsep yang mendapat penekanan yang sama dalam 3 sumber, yaitu ada proses kerjasama yang melibatkan sejumlah orang, aktivitas yang dikerjakan, dan tujuan atau visi organisasi yang dicapai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahfidz dan tahsin. Yang pertama yaitu pengertian tahfidz dan tahsin. Berdasarkan pengertian pembelajaran, maka peneliti menyimpulkan pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dan murid yang menjadi kegiatan yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, fasilitas dalam pembelajaran. Hafalan Al-Quran, kata hafalan berasal dari kata dasar hafal yang dalam bahasa Arab dikatakan al-hafidh dan memiliki arti ingat. Maka kata hafalan dapat diartikan dengan mengingat atau menjaga ingatan. Metode tahsin adalah metode yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan selalu memperhatikan hukum bacaannya, atau dengan kata lain memperindah bacaan Al-Quran. Yang kedua yaitu tujuan tahfidz dan tahsin. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pengkajian tahfidz Al-Quran semakin hari semakin berkembang dengan baik. Salah satunya yaitu program MTQ yang bertujuan membumikan Al-Quran, namun tidak semua penghafal Al-Quran berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dengan anggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan hal yang sama dengan memperjualbelikan Al-Quran. Namun MTQ tidak serta-merta menjadikan penghafal Al-Quran lancar dalam menghafal. Ada satu proses yang tidak dapat ditinggalkan sebelum dan ketika dalam proses menghafal Al-Quran, yaitu tahsin, dengan berbagai metode dalam proses tahsin. Di sini yaitu terdapat beberapa tujuan peningkatan kualitas bacaan dan hafalan. Yang pertama yaitu membaca dengan lancar dan membaca dengan benar. Yang kedua yaitu kemampuan membaca memiliki kaidah tajwid. Karena pembaca Al-Quran yang paham dan menguasai kaidah tajwid akan lebih sedikit melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tujuan yang terakhir yaitu mengingatkan para pengajar Al-Quran agar berhati-hati untuk tidak lengah dalam mengajarkan Al-Quran, karena ada kaidah-kaidah tertentu dalam membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahpahaman saat membacanya. Selanjutnya yaitu saya akan
menjelaskan mengenai fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang baik dapat membantu sekolah dalam menentukan tujuan dan strategi dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang baik, sekolah dapat menentukan program pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang efektif akan memastikan bahwa sumber daya pendidikan tersedia secara memadai dan terorganisir dengan baik dengan pengorganisasiannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini merupakan suatu proses menghubungkan dan menyatukan tugas serta fungsi dalam organisasi atau lembaga. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing. Selanjutnya yaitu evaluasi, yang mana evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupaya mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan, sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan secara mendalam mengenai manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran dalam peningkatan kualitas bacaan dan hafalan siswa di SMP Badrul Full Day School Keraksan. Melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan data dokumentasi secara langsung. Kehadiran peneliti dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak sekolah serta informan penelitian. Dalam hal ini, peneliti berusaha menjalin hubungan yang baik dengan informan agar tercipta suasana yang kondusif dan memungkinkan informan menyampaikan informasi secara jujur dan apa adanya. Ketiga yaitu data dan sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam pembelajaran tahfidz dan tahsin. Contohnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta pengajar tahfidz dan tahsin Al-Quran. Yang kedua yaitu sumber data sekunder, yang mana sumber data ini diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan pembelajaran tahfidz dan tahsin siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Di dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengganti secara langsung kegiatan pembelajaran tahfidz dan mengamati kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai manajemen pembelajaran tahfidz dan tahsin Al-Quran di SMP Badrul Full Day School. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Analisis data di sini bertujuan untuk menyusun, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan agar dapat menjawab fokus dan rumusan masalah penelitian.
dan analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan temuan, yang mana di sini yaitu langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk menjamin bahwa data dan hasil penelitian yang diperoleh benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada beberapa teknik, yaitu triangulasi perpanjangan kehadiran peneliti, peningkatan ketentuan, dan kecukupan referensi. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang kedua yaitu perpanjangan kehadiran peneliti. Perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian dilakukan untuk membangun kepercayaan dan dengan informan serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi dan kondisi yang diteliti. Yang ketiga yaitu peningkatan ketekunan dengan cara mengamati secara cermat dan berkesinambungan terhadap data yang diperoleh. Yang keempat yaitu kecukupan referensi. Dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.